Di depan kita nih ada Kijang yang mulai open bidnya dari 10 juta. Jadi buruan teman-teman guys, mobil 20 jutaan ada di depan kita. Kalau teman-teman tertarik langsung buruan cek nih guys. Open start mulainya dilelang di harga 21.500.000. Ini di open di 109 juta rupiah. Sangat-sangat masih cukup worth it guys. Karena harga 2011 saja masih di atas. Mobil keren nih, masih di bawah harga pasar. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz A250 tahun 2013 automatic transmission. Pajak mati di bulan 9 2022 nanti. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B mesin terkategori B. Buat teman-teman yang tertarik dengan Juke, harganya cukup di bawah pasar, cuman 70 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event kali ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang JBA langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya tentang Balai Lelang JBA lebih jauh lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk teman-teman mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Kita langsung cek aja nih ada unit-unit menarik apa aja pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, kita mulai langsung dari mobil old school nih. Biasanya dicari-cari banyak orang, cuman kita cek aja langsung. Di depan kita nih ada Toyota Kijang LGX nih guys, tahun 2002, automatic tapi nih warna hitam dengan odometer di 33 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, katanya interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open cuman mulai dari 10 juta guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nyari Kijang nih, open harga lelangnya mulai dari 10 juta. Kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksterior nih sudah full repaint dan kelihatannya masih cukup shiny. Cuman memang harus ada beberapa body repair ya, dan ini catnya juga harus diperbaiki sedikit-sedikit. Di grill sama di bagian headlamp masih oke. Di bagian fog lamp agak-agak kurang dan ada beberapa baretan-baretan kasar. Velg OEM dari Toyota seperti ini dengan kondisi ban sih kurang lebih masih sekitar 50-60%. Ini ada beberapa baretan-baretan kasar dan di molding bagian pintu juga oke. Tapi ini ada sisi di bagian pintu belakang sebelah kanan dan juga quarter. Ini udah penyak-penyak nih guys. Ini ada beberapa baretan-baretan kecil dan juga penyak-penyak kecil. Nah ini pemakaian nih. Lanjut sisi belakangnya, stop lampnya sih masih cukup sih kalau menurut gua, polosan, belum ada sensor parkir, wiper masih ada, belum ada spoiler tambahan, dan ini kondisinya ada beberapa cat yang sudah retak-retak seperti ini ya guys. Kalau sisi bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih terkategori cukup shiny, cuman ada beberapa memang yang catnya agak-agak rusak, baret-baret kasar. Ini juga ada beberapa sisi masih cukup presisi ya, untuk nut-nutnya nih masih cukup oke kalau menurut gue bilang. Oke, kita lihat di bagian interior nih guys. Nah kalau di bagian interior nih old school banget ya. Untuk di bagian door trimnya nih sebenarnya masih lapis kulit, cuman agak-agak sedikit krem seperti ini dan kusam. Di bagian setir wajar nih, udah sangat-sangat kusam. Automatic transmission, head unitnya sudah monitor double din, sudah dikasangkan double blower. Seatnya masih cukup lengkap ya, dan ini terbilangnya masih cukup lega sih guys. Dengan mobil old school seperti ini masih cocok nih untuk mobil keluarga dengan mesin yang bandel. Sudah electric mirror juga. Ini adalah cluster meternya nih, old school banget ya. Tapi kondisi interior sih ya kalau gue bilang butuh di touch up, butuh di salon lagi, dan masih cukup oke sih kalau menurut gue. Dan untuk transmisi maticnya katanya masih badak ya, masih oke. Jadi terkategori cukup lah. Nah ini nih buat teman-teman yang nyari Kijang, di depan kita nih ada Toyota Kijang LGX tahun 2002, tapi ini automatic transmission guys. Dengan odometer masih di 33 ribuan, nggak tahu nih balik lagi dari nol, ya nggak tahu juga ya, cuman teman-teman cek aja. Dan ini sayang nota pajak nggak ada, eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 10 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin tertarik ikut lelang di Balai Lelang JBA, di depan kita nih ada Kijang yang mulai open bidnya dari 10 juta, jadi buruan teman-teman ikutin, cek websitenya di jba.co.id guys. Nah ini ada salah satu mobil terfavorit nih ya, untuk awal-awal tahun 2021 kemarin. Kita langsung screening aja, cuman 20 jutaan nih guys. Di depan kita ada Toyota Calya tapi yang tipe E, manual transmission tahun 2019. Dengan odometernya di 50 ribuan ya. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek lagi di plat nomornya atau cek di jba.co.id. Eksteriornya masih ke kategori B, interior B, mesin B, masih cukup baik semuanya, cuma nanti kita screening aja. Ini di open cuman 21 juta mulainya di lelang. Jadi buat teman-teman yang tertarik cek di JBA, kita screening aja dulu. Kalau dari bagian eksterior kita lihat sih masih cukup shiny ya. Ini baru cuci poles banget nih. Di bagian velg juga masih OEM, kondisi bannya juga masih sekitar 60%.
Headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di tipe ini. Terus di bagian grill untuk di logo Toyotanya sudah dibikin hitam, sporty banget, keren banget sih kalau menurut gua. Sisanya nih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Sisi-sisinya untuk natnya masih cukup presisi, hanya ada beberapa baret-baret sedikit ya pemakaian, tapi belum ada X laka ataupun X banjir. Kalau kita cek di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke. Nah, untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir. Belum ada spoiler tambahan, tapi wiper masih oke. Dan ini platnya D ya, sisanya masih oke, termasuk di bagian reflektornya nih masih cukup oke. Nah, di bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih shiny banget, masih presisi banget, dan masih cukup oke. Tapi di sini nih sedikit nih, ada retak ya di bagian stop lamp, jadi sudah berembun gini, harus diganti sebenarnya mikanya. Sebelah kiri sisanya sih masih cukup oke. Coba kita intip di interiornya. Nah, kita cek di bagian interior dari sebelah kirinya. Untuk di armrestnya sih masih oke ya, belum ada kusam. Sama armrest di bagian driver juga masih oke. Hanya nih di bagian jok nih, di bagian depan ini kusam. Di belakangnya pun agak-agak sedikit kusam nih, cuman butuh di salon. Cuman untuk jok lengkap, ada double bowernya, plafonnya masih cukup oke. Manual transmission ya. Di bagian setir, ini kalau teman-teman lihat teksturnya sih masih ada, jadi masih oke banget. Sisanya masih kondisi cukup baik sih kalau menurut gue ya, masih cukup bersih nih guys. Jadi interior memang kategorinya cukup baik. Nah nih guys, mobil 20 jutaan ada di depan kita. Kalau teman-teman tertarik langsung buruan cek nih guys. Di depan kita ada Toyota Calya E manual transmission tahun 2019 nih. Odometernya di 50 ribuan dengan pajak sayang nggak ada ya. Teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksterior masih cukup baik, interiornya cukup baik nih. Mesinnya terkategori B nih guys. Di open mulai dari 21 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Oke, ada di tengah-tengah sedikit nih. Kita langsung cek aja, ada mobil 20 jutaan. Nah, ini di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV ya guys. Ini tahun 2010 manual tapi dengan kondisinya odometer di 119 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Oktober 2017. Waduh, sayang nih, pajaknya panjang banget nih. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C, dan ini di open di 21.500.000. Kita coba screening aja nih guys. Kalau di bagian PR terbesarnya ini ada di pajak ya, ini 2017. Tapi kalau di bagian eksterior, kalau menurut gue sih untuk di bagian headlamp nih sudah menguning. Terus belum ada fog lamp, ada beberapa baretan-baretan kasar. Untuk di bagian catnya nih butuh dicuci dan dipoles lagi. Kalau menurut gue ya agak sedikit kusam aja. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baret-baret di cangkang spion juga. Untuk nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Tapi untuk di bagian bumper belakang butuh repaint nih guys. Walaupun masih presisi, tapi di bagian catnya ini agak rusak. Kalau kita cek di sisi belakangnya belum ada spoiler tambahan, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakang pastinya ya, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir dan plus tambahan kamera mundur nih sudah ada di belakangnya. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini ada beberapa baretan-baretan lagi nih guys di bagian bodi-bodinya sebelah kanan. Walaupun nat-natnya masih cukup presisi, tapi ada baretan-baretan yang mengganggu jadi butuh repaint nih guys. Oke, kita intip di bagian interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya sih masih terkategori cukup bersih ya, walaupun agak sedikit kusam, cuman nih kayaknya sudah dibersihkan. Terus di bagian setir sudah agak sedikit ngelupas-ngelupas. Di jok masih sarung, belum ada yang sobek-sobek. Trim bawaan pabriknya masih cukup oke. Terus untuk di bagian konsol tengah masih oke. Head unit sudah monitor double din, dan di bagian dashboard nih sudah ada bekas dari holder ya, jadi harus dilepas tuh guys. Nah, ini adalah bagian plafon masih oke, sudah ada rear entertain juga, masih bawaan dari pabrikannya. Jok masih cukup lengkap dan interior ini masih cukup bersih. Jadi buat teman-teman, interior ini masih oke lah kalau gue bilang nih guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Nissan Grand Livina. Di depan kita nih ada 20 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2010 manual transmission dengan odometer di 119 ribuan. BPKB ready, sayang nih, pajaknya PR nih, mati di bulan Oktober 2017. Eksteriornya kalau menurut gue ya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini open start mulainya dilelang di harga 21.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ada Alphard. Kita langsung cek nih, Alphardnya sekitar 100 jutaan dan ini tahun 2011. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Alphard 2400 cc tahun 2011 yang tipe G ini sudah double sunroof soal ini guys.
Nah, ini automatic transmission masuknya ke 2400 cc, odometernya di 96 ribuan, BPKB ready. Sayang nih guys, nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di JBA. Eksterior katanya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 109 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini warna abu-abu seperti ini, memang terlihatnya agak kusam, butuh dicuci poles saja. Headlamp kiri kanannya nih agak sedikit menguning, fog lamp masih cukup oke. Sudah ada side corner parkir di bagian depannya, grill masih oke ya, belum memang yang kondisi barong, tapi keren banget nih kalau menurut gua. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 60%-an. Sisi-sisinya masih terkategori presisi, masih cukup oke, butuh cuci poles saja. Kita coba cek di belakangnya. Nah, kalau kita cek di belakangnya nih, spoiler masih ada, dan ini wipernya sudah tersembunyi ya di bagian atas, bukan di bawah lagi. Nah, ini adalah bagian belakang, stop lamp masih oke. Alphard ini yang tipe G, yang sudah 2400 cc. Di bagian belakang ada 4 titik sensor parkir guys. Lalu di bagian belakang nih, backdoornya sudah agak sedikit kusam, butuh dipoles lagi. Nah, kalau di sisi bagian dari sebelah kanannya nih, masih cukup oke sih sebenarnya. Ya, ini masih terbilang cukup eksklusif sih kalau menurut gue ya. Power sliding door masih jalan, kita cek coba di bagian depannya. Nah, ini keren banget ya di bagian depannya, pas kita buka langsung eksklusif banget ya, mewah banget. Di tengahnya ada warna gold, ini keren banget jadinya kelihatannya. Head unit sudah gantian Sansui seperti ini, terus di atasnya sudah double sunroof. Keren banget sih di bagian interiornya. Di bagian ini trim premium leather ya, tapi memang sudah ada yang pecah-pecah, jadi harus di retrim ulang lagi. Ini adalah bagian armrestnya, dengan kondisi di bagian joknya ini sudah electrical semua. Ini adalah menu utamanya nih guys, row kedua. Ini adalah tempat yang paling nyaman di Alphard ya. Ini sudah double sunroof, ambience-nya juga masih nyala, masih oke banget. Ya, ini PR-nya paling ada di trim joknya ya, karena sudah ada beberapa yang pecah-pecah. Ini harus di retrim lagi, tapi kondisinya sih masih cukup oke. Di bagian interior nih, masih keren banget nih guys. Nah, ini dia nih, kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Toyota Alphard 2400 cc tahun 2011, automatic transmission, odometer di 96 ribuan, masih cukup normal sih kalau menurut gua. BPKB ready. Sayang nih nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya atau langsung cek di jba.co.id ya. Nah, ini eksteriornya katanya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 109 juta rupiah. Sangat-sangat masih cukup worth it guys, karena harga 2011 saja masih di atas 200 jutaan, sekitar 230, 215 dan sebagainya. Ini di open, start lelangnya di 109 juta rupiah. Kayaknya bakal jadi rebutan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Mercy tipe A. Kita langsung cek aja. Nah, ini adalah Mercedes-Benz A250 2013, automatic transmission, masuknya ke 2000 cc lah ya, something ya. Odometer di 49 ribuan. Pajak mati di bulan November 2020 kemarin. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori di B. Dan ini di open lumayan guys, di 199 juta rupiah. Masih di bawah harga pasar nih guys, harga bajong nih. Kalau kita lihat di bagian grillnya masih cukup oke. Headlampnya sudah Pro G dan full dengan black housing reflektor dengan adanya alis LED. Lalu ada 6 titik sensor parkir rata dengan bodi di bagian depan. Untuk di bagian velgnya masih OEM IMG seperti ini, dengan kondisi di bagian bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Ini adalah tipe yang sportnya, ada emblem sportnya di sini. Lalu bagian bodinya nih agak sedikit menguning dan mengusam ya, tapi butuh dicuci poles lagi. Dan ini adalah kondisi hatchback karena ini tipe A yang 250 nih guys. Kita cek di sisi belakangnya. Oh mas, keren banget ya. Ini kalau menurut gue sih oke. Stop lamp oke, ada 4 titik sensor parkir rata body. Terus di bagian belakang mufflernya twins seperti ini, sudah ada diffusernya, defogger untuk kaca belakang, spoiler dan wipernya juga masih ada, dan ini masih oke banget kalau menurut gue nih guys. Bagian sisi sebelah kanan masih cukup presisi nih. Kita lihat masih cukup oke, mudguard juga masih ada, cuman agak sedikit menguning aja kondisinya. Spion juga masih lengkap semua. Coba kita intip di bagian interior. Pintunya masih antep banget nih. Ini adalah bagian interiornya. Kalau kita cek, ini cluster meternya keren banget ya. Nah, ini Mercedes-Benz banget nih. Dan ini sudah cukup mewah sih kalau menurut gue untuk di bagian interior ya. Teman-teman bisa cek sendiri, setirnya juga masih cukup oke. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Ini adalah kompartemen tengahnya, premium leather ya untuk di bagian joknya. Keren banget sih kalau menurut gue nih guys. Lalu ini adalah bagian plafon, sporty banget ya, warna hitam, dan ini untuk 4 passengers. Nah, ini kalau untuk teman-teman cek di bagian kondisi belakangnya oke banget, dengan seat belt warna merah, jadi sporty banget kelihatannya ya. Ini adalah A250 dengan kondisi interiornya masih cukup oke, dan yang pasti sudah ada pedal shiftnya guys.
Oke ini guys, ada mobil keren nih, masih di bawah harga pasar. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz A250 tahun 2013 automatic transmission dengan odometer di 49 ribuan, pajak mati di November 2020 kemarin. Eksteriornya B, interior B, mesin B, masih cukup oke banget, tapi ini butuh dicuci, poles dan salon lagi biar oke banget ya guys. Di open di harga 199 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, di depan nih guys ada Fortuner, kita langsung screening aja. Di depan kita ini ada Toyota Fortuner 2700 cc yang SRZ guys, 2017 automatic transmission, masuknya ke 2700 cc, warna putih dengan odometer 65 ribuan. Pajak mati di September 2022 nanti, dan ini tertulisnya di sini notisnya bahan bakar, di notis pajak tertulis solar. Penulisan bahan bakar di STNK ada bekas hapusan dan ditulis ulang. Jadi nanti teman-teman cek lagi di dokumen, tapi ini biasanya bisa dirubah lagi. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, dan ini di open di harga 285 juta rupiah. Kita coba screening aja. Kalau di bagian eksteriornya nih masih cukup oke, masih terbilang cukup shiny ya. Kalau menurut gue butuh dicuci poles lagi, ada beberapa yang memang sudah ex-repaint di sini. Velg masih bawaan OEM-nya dengan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 70%-an nih guys. Lalu untuk di bagian headlamp masih cukup oke, di bagian fog lamp-nya juga masih terkategori cukup. Grill bawahnya masih oke banget nih. SRZ masih keren banget nih kalau menurut gua. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini tuh masih terasa cukup oke ya, masih cukup shiny banget, masih cukup lengkap banget nih kalau menurut gue nih, masih cukup gagah ya. Jadi kalau teman-teman dan no doubt lah dengan harga segini sih masih cukup worth to buy ya. Terus untuk di bagian headlampnya, fog lampnya masih oke, termasuk garnish di bagian chrome-chrome-nya nih masih cukup baik nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian sisi belakangnya masih oke ya, ada 4 titik sensor parkir pabrikannya, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang, spoiler, wiper masih oke, dan sisanya nih masih terkondisi oke nih guys. Oke guys, kita intip di bagian interiornya nih. Belum ada sunroof, memang di bagian atasnya head unitnya masih bawaan dari pabrikannya Toyota seperti ini, dan ini mewah banget ya kalau menurut gua Fortunernya, dengan kondisi di trimnya durable seperti ini, warna brown, ada 7-seater, dan ini kondisi di bagian setir yang masih cukup oke banget nih guys. Dan ini adalah ambience dan juga rear entertain di bagian belakang masih cukup oke banget nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Fortuner SRZ 2017 automatic transmission dengan masuknya ke 2700 cc, odometer di 65 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2022 nanti. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin terkategori B. Dan ini di open saat ini, start lelangnya ya di 285 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id guys. Oke, ada Nissan Juke 70 juta rupiah, kita langsung cek aja. Ini adalah Nissan Juke 2012 automatic transmission dengan odometernya di 90 ribuan, BPKB ready, pajak mati di bulan 3 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya kurang nih katanya, interiornya C, mesin terkategori di C, di open di 79 juta rupiah. Kita kalau cek di bagian eksteriornya nih ada yang kurang. Ini kondisi cat belakangnya ganti kap ya di belakangnya, terus spion elektriknya gores, merek ban depannya beda, terus grillnya ini juga sudah rekondisi, jadi makanya terkategori D. Sisanya sih masih C, tapi di open di 79 juta. Nah ini grill bagian depan sudah tipe aftermarket tapi kelihatannya oke ya. Jadi kelihatan kusam putihnya sebenarnya. Gue suka sih karena udah beda dari yang lain. Tapi kalau yang suka standaran ini agak kurang cocok. Terus di bagian headlamp terus masih oke. Sen bagian atas masih oke. Hanya catnya ini agak kusam. Velg masih OEM dari bawaan joknya dengan kondisi sisi-sisinya nih masih terkategori cukup lah kalau menurut gue, walaupun kotor dan agak kusam ya. Kita cek di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, spoiler sama wiper masih ada, defogger pastinya untuk kaca belakang. Stop lamp juga masih cukup baik. Di bagian belakang nih kapnya sudah ganti nih. Nah ini kayaknya kita cek ya, dikunci nih guys. Nah kalau di bagian sisi sebelah kanannya ini sih agak kusam aja dan kondisinya nih agak sedikit renggang, tapi ya masih terbilang cukup sih. Intinya hanya butuh dicuci poles lagi. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa nih. Oke guys, di bagian interiornya nih dikunci, jadinya untuk di bagian jok sih masih oke. Terus di plafon, terus setir ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, hanya butuh dibersihkan lagi dan dipoles-poles lagi dan disalon-salon lagi guys. Jadi kategorinya masih cukup tapi agak sedikit harus butuh dipoles ya di bagian dalamnya atau di salon. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Juke, harganya cukup di bawah pasar, cuman 70 jutaan. Ini adalah Nissan Juke tahun 2012 1500 cc guys. Odometer 90 ribuan dengan pajaknya bulan 3 2021. BPKB-nya ready, eksteriornya kurang, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini di open di 79 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys.
Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang JBA ya, ada alamat dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.